Bagian saja untuk acara pertama sambutan. Kami persilahkan kepada Badinatul Masmuda sebagai Ketua Pelaksana Webinar Bedah Jurnal untuk memberikan kata sambutannya. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama, mari kita ucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sehat sehingga kita dapat berkumpul pada webinar bedah jurnal pagi hari ini. Kemudian, salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dr. Ali Mahmudi, MPD, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA UNY, dan Bapak Suhandoyo MS, selaku Pembimbing KS IMIS FMIPA UNY, serta Saudara Muhammad Naufal Majid, selaku Ketua KS IMIS FMIPA UNY, yang sudah menyempatkan hadir pada webinar bedah jurnal hari ini. Selain itu, tentunya kepada hadirin sekalian dan pembicara hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan memenuhi undangan kami. Pada pagi hari ini yang ditunggu-tunggu, kami segenap panitia merasa senang karena webinar bedah jurnal dapat terlaksana hari ini. Saya, Badiatul Masmuda, selaku Ketua Pelaksana, mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah membantu sehingga webinar bedah jurnal ini dapat terlaksana. Hadirin yang saya hormati, secara umum webinar bedah jurnal ini adalah sebuah seminar online yang bertujuan untuk membahas secara keseluruhan struktur jurnal serta manfaat mempublikasikannya. Tujuan webinar ini untuk menumbuhkan partisipasi baik pengurus maupun anggota KS IMIS untuk mengikuti program-program publikasi jurnal. Nantinya, acara ini akan dimulai dengan pemaparan materi oleh pembicara dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kami berharap acara ini mempunyai manfaat dan dampak positif untuk kita semua. Terakhir, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu seminar ini. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Badinatul Masmuda atas sambutannya. Kemudian sambutan dari Ketua KS IMIS. Kepada Saudara Muhammad Naufal Majid, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, apa suaraku bisa terdengar jelas? Terdengar, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ali selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang saya hormati pula Bapak Suhandoyo selaku Pembina KS IMIS tahun 2022. Dan yang saya hormati pula Ibu Yunita Vera selaku pembicara webinar bedah jurnal pada pagi hari ini. Dan teman-temanku pengurus maupun anggota KS IMIS yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita dipertemukan lagi, berjumpa lagi di dalam ruang virtual lagi. Saya harapkan ruang virtual ini menjadi ruang virtual yang akan menjadi detik-detik terakhir nih kita akan bertemu secara online, karena semoga nih di tahun ajaran baru besok kita dapat berjumpa lagi namun secara offline gitu teman-teman. Alhamdulillah hari ini Departemen Riset sudah mengadakan kegiatan yang luar biasa untuk teman-teman pengurus dan anggota. Ini merupakan salah satu bentuk privilege, suatu bentuk privilege keistimewaan teman-teman setelah bergabung menjadi bagian dari KS IMIS gitu. Hari ini kita akan membahas membedah jurnal sesuai dengan namanya gitu ya. Sesuai dengan namanya kita akan membedah jurnal.
kemampuan berpikir dan bertindak kreatif itu pada hakikatnya dapat dilakukan setiap manusia yang terlebih dapat menempuh pendidikan tinggi. Oleh karenanya, kreativitas merupakan suatu bentuk ide ide integratif dari 3 faktor utama dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan keterampilan. Dan teman-teman nih, kita sekarang sudah ada di pendidikan tinggi, perguruan tinggi, pastinya dong kita sudah nggak asing lagi dengan namanya jurnal gitu ya. Jurnal ini adalah kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan secara reguler yang merupakan diseminasi ataupun hasil dari penelitian yang disebut dengan jurnal ilmiah gitu. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing dengan yang namanya jurnal. Kita sering mensitasi jurnal gitu ya, mensitasi jurnal di laprak-laprak kita gitu. Tapi apa sih itu jurnal? Terus gimana sih cara sistematika penulisan jurnal dan bagaimana sih tips-tips menulis jurnal? Nah, ini semua akan teman-teman dapatkan dalam webinar Bedah Jurnal kali ini dengan pembicara kita Ibu Yunita Ferrara. Itu. Saya harapkan semoga acara ini berjalan lancar dan memberi kebermanfaatan bagi teman-teman semua. Amin. Amin. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Nafal Majid atas sambutannya. Acara selanjutnya tilawah yang dibawakan oleh Saudara Mikel Anugrah. Kepada Saudara Mikel Anugrah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Mikel Anugrah atas tilawah yang diberikan. Acara selanjutnya kita menuju acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai bedah jurnal yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita Vera Rahmawati, SPD, MSc. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan.
Baik, terima kasih panitia. Nanti saya dibantu share screen. Saya mohon bertanya dulu, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya, Mbak, Mas? Terdengar jelas, Bu. Baik. Waktu saya sampai jam berapa? 9.30, 9.35 atau berkurang? Iya, Bu, jam 9.35. Oh ya, oke, baik. Baik, kalau begitu saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah pada hari Minggu ya yang cerah ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah pada pagi hari ini juga teman-teman saya lihat mudah-mudahan benar ya bersemangat untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini dengan tema bedah jurnal. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada panitia, segenap panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik dan mengundang saya untuk menjadi narasumber pada pemateri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit dari apa yang bisa saya sharing kepada teman-teman ini membawa manfaat dan kebarokahan serta ilmu yang mungkin hari ini ataupun nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, baik itu secara akademis maupun non-akademis. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kita akan mulai untuk pemateri. Jadi nanti mungkin saya bagi setengah-setengah begitu ya. Nanti untuk materi awalnya, untuk pengenalan terlebih dahulu, barangkali di sini saya beberapa sih familiar dengan namanya, tapi juga banyak yang tidak familiar. Apalagi kalau tertanya ini menyalakan video, saya jadi bingung ini. Ini sebenarnya mahasiswanya, kalau dari panitia, yang banyak dari angkatan berapa ya, Mas Mbak? Dari 20 atau 21 yang banyak, atau separuh-separuh, atau imbalance gitu? Dari anggota KS ini mungkin dari angkatan 2019, 2019, 20 sama 21. Oh, baik. Ya, kalau 2019 insya Allah mungkin sudah banyak ya yang pernah atau bukan mencoba atau pernah publish tentang jurnal. Tapi untuk mungkin yang 2020-2021 barangkali mudah-mudahan dengan hari ini mengikuti teman-teman menaikkan minatnya untuk menulis dan mempublish lebih tepatnya. Jadi bukan hanya menulis jurnal saja, tetapi juga mampu mempublish untuk tulisan teman-teman begitu. Jadi kalau mengutip dari perkataan dari para senior yang kita yang sudah jurnalnya itu sampai di tingkat Scopus begitu ya. Tulisan yang baik itu adalah tulisan yang dipublikasi teman-teman. Jadi bukan hanya teman-teman punya riset kemudian tidak dipublish, disimpan sendiri di laptopnya. Nah itu menjadi tulisan yang tidak baik. Tapi tulisan yang baik itu adalah tulisan yang ketika teman-teman riset kemudian dipublish dan dibaca oleh orang dan itu manfaat untuk orang lain, nah itu adalah tulisan yang baik. Itu mungkin awalan dari saya, mungkin saya bisa dibantu untuk panitia share screen dari materi saya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Hari ini saya insya Allah akan membersamai teman-teman di waktu yang singkat. Nanti kalau ada yang tidak paham kita bisa saling diskusi ya untuk materi bedah jurnal hari ini. Baik, Mbak, slide berikutnya. Nah, ini pertanyaan ya teman-teman, kalau ditanya apa sih sebenarnya jurnal? Sebelum kita membedah, kita harus paham dulu. Jurnal ini apa? Jadi kalau menurut saya mengambil dari beberapa sumber bahwa jurnal ini adalah sebuah publikasi periodik ya dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Nah, dalam hal ini biasanya jurnal itu diterbitkan waktu tertentu setiap 4 bulan atau setiap 1 tahun. Jadi untuk jurnal biasanya kalau teman-teman pahami, publishing-nya itu
tidak sama antara jurnal satu dengan jurnal yang lain ya. Nah, ini yang perlu teman-teman, kalau teman-teman misalnya dikejar deadline untuk seperti PKM atau memang syarat itu luaran riset, kemudian harus mempublish, teman-teman harus tahu ini jika dipublish sekarang akan keluar kapan, karena masih ada tahap revisi dan lain-lain. Nah, tujuannya untuk apa jurnal itu? Untuk mengembangkan ya teman-teman sebuah penelitian yang telah dituliskan serta menjadi acuan untuk peneliti lainnya sedang melakukan kegiatan penelitian sejenis. Jadi barangkali kalau misalnya dari Mas siapa ya, Mas Michael Anugrah misalnya sedang menulis riset yang mana mungkin mirip dengan miliknya Mbak Nanda Rahma seperti itu. Nah, ini akan menguntungkan dari Mbak Nanda Rahma karena mungkin sebelumnya sudah ada acuan dari peneliti yang sebelumnya. Nah, untuk karakteristik teman-teman, kita harus paham bahwa ada beberapa jenis. Ada professional or trade journals, ada popular journals, ada scholarly journals. Nah, ini nanti, kita bahas ya nanti setelah ini. Silakan slide berikutnya, Mbak. Next. Slide berikutnya. Mohon maaf Bu, sepertinya masih ada kendala dari operator. Oke, nggak apa-apa. Baik. Nah, ini teman-teman, ya agak dibesarkan sedikit. Di sini jurnal. Jadi jika teman-teman ini mau publish, teman-teman harus menentukan terlebih dahulu apakah mau masuk ke jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional berreputasi. Nah, ini berbeda-beda ya teman-teman skala kebutuhannya. Mungkin kalau untuk teman-teman untuk PKM dan lain-lain itu memang cukup menggunakan jurnal nasional terakreditasi saja. Tapi mungkin kalau saya sampaikan tingkat kesulitannya, yang paling sulit ya jelas jurnal internasional berreputasi ya teman-teman. Kalau yang saya bilang itu yang paling mudah adalah jurnal nasional. Nah, apa sih bedanya antara jurnal nasional yang lain-lain ini? Jadi kalau jurnal nasional ini karya ilmiahnya ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, memiliki ISSN saja. Nah, beberapa seperti misalnya riset intern begitu ya teman-teman, SUG mungkin yang ada kita adakan di universitas, kemudian PKM 100 judul misalnya. Nah, ini mungkin kita bisa cukup menggunakan jurnal nasional atau minimal jurnal nasional terakreditasi ya, kelola secara profesional. Nah, ini ketepatannya, keberkalaannya, ketersediaan petunjuk, penulisan identitas jurnal dan lain-lain ini ada, dikelola semuanya sudah secara profesional. Semua ini profesional ya teman-teman, jadi tidak ada yang non profesional begitu. Memiliki terbitan versi online, hampir semua sekarang sudah punya. Lain ada yang juga dicetak, bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, ini ditujukan kepada masyarakat ilmiah yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan. Jadi teman-teman kalau mau mengpublish kepada jurnal, teman-teman harus lihat sesuai nggak dengan disiplin keilmuannya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah jurnal nasional terakreditasi. Nah, kebanyakan, mostly teman-teman seperti PKM dan lain-lain itu meminta dari jurnal nasional terakreditasi. Kenapa? Karena sudah lisensinya sudah lebih diakui begitu ya teman-teman dibanding kalau jurnal nasional itu. Menurut Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017 itu diatur beberapa jenis jurnal, jenis nama atau judul jurnal yang terakreditasi oleh kementerian. Kemudian kalau yang jurnal ilmiah nasional ini, mohon maaf, ada di Juknis juga, ada di lampiran Permenristek Dikti dan ada di Juknis nomor 20 tahun 2017. Nah, untuk jurnal nasional kalau teman-teman ingin tahu, teman-teman bisa membuka halaman Sinta atau teman-teman membuka halaman Arjuna. Nah, ini unik ya memang karakteristik Indonesia sekali menggunakan nama Sinta sama Arjuna.
Nah, ini telah dikelola oleh jurnal nasional yang terakreditasi Q1 sampai Q6, kuartil artinya ya, Scopus itu. Ini Permenristek nomor 20 tahun 2017. Nah, untuk jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi, ini saya anggap memang lebih sulit teman-teman kalau kita mau publish begitu. Mungkin kalau untuk tahap beginner begitu kita baru belajar, kita coba untuk jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi. Kalau internasional bereputasi, kalau misalnya kita dikejar waktu, memang waktunya itu agak pendek, susah begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman memang sudah punya capability, bahasa Inggrisnya itu sudah menurut saya sudah cukup begitu ya, baik. Nah, teman-teman beranikan diri untuk mencoba di jurnal internasional. Ya, jadi ada beberapa kawan yang memang saya melihat ada rekan mahasiswa itu, mungkin yang saat ini sudah lulus, itu ada yang memang langsung ke jurnal internasional, tidak masalah. Kalau secara karya ilmiahnya sama, memiliki ISBN. Kemudian kalau internasional ini, dia menggunakan bahasa resmi PBB. Kebanyakan hanya bahasa ini saja ya teman-teman. Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, sama Tiongkok. Ada dewan redaksinya, editorial board maksudnya, ini adalah biasanya berasal dari 4 negara minimal ya, minimal. Memang editorial board itu editorial board itu sesuai dengan bidangnya ilmuwan tersebut ya. Nah, kemudian terindeks oleh database internasional bereputasi Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar di Geniti. Yang banyak memang yang ini saja teman-teman. Web of Science, Scopus, Simagu Jurnal itu masuk bereputasi. Nah, untuk bereputasi ini yang memang kalau impact faktor, kalau untuk secara akademis, untuk poin tenaga dosen dan lain-lain itu skornya paling tinggi teman-teman. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir ke-8 dengan kriteria tambahan kita mempunyai faktor dampak atau impact faktor dari isi Web of Science, Thomson Reuters atau Simagu Journal Rank yang mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah yang dinilai paling tertinggi itu 40. Nah, ada lagi yang nilainya itu dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 30 yang berada di SJR, Simagu Journal Rank. Kemudian ada diisi Web of Science Thomson Reuters. Jadi bisa saya anggap teman-teman memang untuk jurnal internasional bereputasi ini memang selain prosesnya lama, biasanya beberapa juga kalau berbayar cukup mahal. Ada yang memang sangat mahal begitu, ada tapi juga yang free begitu. Waktunya biasanya cukup lama dibandingkan jurnal nasional teman-teman untuk jurnal internasional, karena biasanya proses untuk reviewnya itu antri begitu ya teman-teman. Tapi itu bisa diupayakan semua, kita nanti belajar bersama. Baik, lanjut Mbak, Mas. Oke, berikutnya what and why. Apa yang harus ditulis teman-teman? Kalau teman-teman baru mulai belajar menulis, ini kesempatan teman-teman. Karena memang menulis itu proses yang memang menurut saya juga tidak mudah dan tidak semua orang itu suka. Membaca, iya, tapi menulis belum tentu teman-teman. Hasil yang baru atau novel result artinya adalah riset yang mungkin saat ini teman-teman lakukan harus ditulis. Teori baru atau perbaikan model yang menerangkan hasil yang diperoleh sebelumnya. Jadi biasanya sudah ada yang riset dari sebelumnya, kita menyempurnakan atau memodifikasi atau mengadaptasi. New physical insight or useful result of general significance. Jadi ada dampaknya begitu ya teman-teman. Apa yang harus ditulis ketika teman-teman menulis itu dampaknya, baik itu untuk orang lain, baik itu untuk sekelompok masyarakat atau untuk ilmu pengetahuan. Apakah itu manfaatnya, dampaknya untuk perguruan tinggi sendiri atau lembaga yang memberikan fee untuk teman-teman. Hal yang mendasar, alasan dan tujuan penelitian itu teman-teman harus tahu apa. Landasannya bagaimana, hasil utama penelitiannya bagaimana. Nah, kalau ditanyakan teman-teman, hingga hari ini itu masih sangat rendah sekali minat menulis artikel jurnal. Kenapa? Karena budaya Indonesia itu adalah budaya yang lisan, bukan tulisan. Memang lebih nyaman ketika kita menyampaikan daripada menulis begitu ya. Perlu effort teman-teman dibanding kita kuliah, dibanding kita mengajar begitu ya. Penghargaan di beberapa perguruan tinggi ini memang kurang adanya penghargaan tersebut.
rendahnya minat penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian, tidak tahu bagaimana caranya menulis karya ilmiah. Nah, ini memang ini bahasan sendiri mungkin nanti dari KS IMIS, ini sekedar saya ide saja bahwa KS IMIS mungkin mengadakan satu sesi begitu untuk menulis karya ilmiah yang baik begitu ya. Karena kalau ketika mempublish jurnal tetapi mungkin belum pernah sama sekali menulis karya ilmiah ini berbeda dengan menulis laporan biasa. Nah, ini menjadi masukan untuk mungkin KS ini ke depannya Mas Majid ya. Pengalaman menulis jurnal internasional, ini harus mempunyai penelitian, mencari info yang memiliki pengetahuan topik penelitian sejenis yang dilakukan oleh orang. Yang pasti adalah dalam bahasa Inggris, teman-teman ya. Menyediakan diri untuk selalu update info. Nah, yang kelima ini dan keenam, ini sangat penting untuk jurnal internasional. Hingga hari ini saya pun juga masih belajar, teman-teman, untuk mau legowo, diejek, caci, dan ditolak. Viewer di luar itu kalau saya bilang sadis kalau ngomong. Tapi kalau nanti sudah jadi, teman-teman akan tahu, oh kualitas yang diinginkan jurnal itu memang berbeda. Bukan berarti saya meng-underestimate dengan yang nasional, tidak. Tetapi untuk jurnal internasional memang apa ya, prosesnya itu lebih bertubi-tubi dan saya merasakan sakit hatinya ketika tulisan kita memang yang sudah siang malam mungkin kita nulis dengan seperti yang udah baik, tapi ternyata itu diejek. Ejek bahasanya itu tulisan ngopo toh, mungkin nulis opo toh kok bahasanya itu seperti itu, mungkin ngomong ngalur ngidul ngetan nenek maksudnya loh. Jadi itu ejek dicaci itu hal yang biasa ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum merasakan, mungkin belum tahu rasanya diejek, ditolak, bahkan ketika kita sudah review mungkin 2 kali 3 kali ternyata rejected. Wah, itu rasanya lebih sakit daripada di PHP begitu, lebih sakit daripada patah hati menurut saya gitu ya. Lebih sakit dari sakit gigi saya karena saya juga mengalami itu. Pengalaman itu berkali-kali kemudian ditolak itu rasanya wah, itu butuh hati yang lapang untuk membuka kembali diri kita begitu. Tetap semangat, pantang mundur teman-teman. Intinya dalam menulis itu. Lanjut. Nah, susunan penulis secara mendasar teman-teman. Ada titel, ada author and affiliation, ada abstract and keywords, ada content, ada reference. Nah, kita bahas dulu dari titel. Yang namanya titel ini adalah judul ya. Jadi judul ini tidak boleh memiliki makna ganda, jangan sampai bermakna ambigu. Biasanya hampir seluruhnya letaknya itu berada di tengah atau di atas halaman. Pakai huruf kapital dan dicetak tebal. Tapi nanti kita akan pelajari. Saya contohkan 2 jurnal ya. Kemudian author ini teman-teman harus menulis. Pentingnya saya harus mengingatkan pada teman-teman. Kalau menulis, author ketika teman-teman itu dibimbing oleh dosen, teman-teman baiknya memang harus menuliskan nama. Kalau nama penulis, silakan nama teman-teman yang pertama. Tapi cantumkan nama pembimbing 1, nama pembimbing 2, tempat gelar akademik. Ya. Kemudian nanti untuk afiliasinya tuliskan nama prodi teman-teman, fakultas di universitas. Mengapa kok? Tapi kan pembimbing saya tidak ikut riset. Pembimbing teman-teman ini ikut peran serta, baik itu dalam secara langsung maupun tidak langsung, begitu. Jika ada kendala atau apapun juga teman-teman pembimbing teman-teman yang teman-teman handalkan. Jadi artinya jangan bahasa Jawa ya, jangan kacang lupa pada kulitnya, gitu ya. Itu tapi dengan kesepakatan. Ada dengan pembimbing yang memang Mbak, saya tapi hampir semua pembimbing menurut saya itu baiknya memang dimasukkan begitu ya, karena tidak ada ruginya juga. Isi jurnal ada introduction, literatur, research method, result in discussion, conclusion, recommendation, announcement. Nanti kita akan pelajari. Berikutnya dulu untuk abstrak sama keywords teman-teman. Ini abstrak itu berbeda. Sekali lagi abstrak itu berbeda dengan ringkasan. Ya. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Kemudian pada bagian abstrak itu biasanya maksimal hanya 250 kata. Merangkum apa itu tujuan, metodenya, hasil dan kesimpulannya. Keywords sebanyak 3-5 suku kata, sehingga keywords itu fungsinya ketika nanti ada peneliti yang lain atau mahasiswa lain yang ingin mencari, cukup dengan kata-kata keyword itu akan muncul nanti ya teman-teman. Reference, unsur yang ditulis dalam daftar pustaka itu secara berturut-turut meliputi nama pengarang, kemudian tahun penerbitan, judulnya, tempat penerbitan, dan nama penerbit. Nah, unsur-unsur ini dapat bervariasi tergantung pada jenis sumber pustakanya. Ya, jadi tidak sama teman-teman untuk setiap jurnal itu. Lanjut, Mas. Oke. Nah,
Kita bahas sepintas saja, nanti kita langsung lihat ke contoh jurnalnya ya, teman-teman. Pertama kita belajar untuk introduction dulu. Yang pertama tujuannya, untuk apa tuh introduction itu? Relevansi sebenarnya, relevansi dengan jurnal-jurnal terdahulu. Fenomena permasalahan, teman-teman angkat. Kalau di introduction biasanya itu tidak menarik, jarang orang mau membaca untuk berikutnya. Tapi kalau misalnya di tujuan itu teman-teman sudah mampu menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan, di laboratorium misalnya, atau dimanapun, atau di sekolah teman-teman, nah itu akan menarik minat baca dari para audiens ya. Meringkas penelitian sebelumnya. Mohon maaf, menetapkan lingkup bidang dulu. Sentralitas topik penelitiannya tentang apa? Pengetahuan terkini tentang topik tersebut. Karakteristik kunci berupa konsep dan variabelnya. Kemudian yang kedua, meringkas penelitian sebelumnya. Jadi melakukan review hasil penelitian dari jurnal-jurnal terdahulu yang relevan. Membedakan antara konsistensi dan kontradiksi penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Jadi tidak mungkin yang namanya penelitian itu selalu sama terus, itu tidak mungkin. Pasti ada yang konsisten, ada yang kontradiksi. Nah itu kita nanti akan mengambil yang mana kita sesuaikan. Mempersiapkan penelitian, menunjukkan gap problemnya, Dasen dan Desolen, mengajukan pertanyaan, memperluas temuan. Kemudian memperkenalkan keterbaruan penelitian. Kalau nggak terbaru, jarang itu akan dibaca, teman-teman. Ya. Kemudian menjelaskan state of the art penelitian ini mau tujuannya itu mau apa, keterbaruannya di mana, seperti itu. Yuk lanjut. Nah berikutnya adalah literatur teman-teman. Nah untuk literatur secara definisi adalah sekali lagi literatur itu bukan, saya mereview beberapa jurnal, itu seringkali teman-teman langsung mengutip saja kajian pustaka atau dari buku atau dari jurnal, itu enggak teman-teman ya. Jadi kalau literatur itu adalah ulasan kritis sebenarnya terhadap hasil penelitian yang sudah eksis sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti dan relevan dengan ide teoritis yang akan diaplikasikan. Alurnya bagaimana? Jadi meliputi mencari, membaca, menelaah laporan penelitian dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kalau secara substansi, teman-teman harus memperkaya referensi. Semakin banyak memang logikanya memang semakin baik. Buku, jurnal, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handouts, laboratorium, manuals, dan karya ilmiah lainnya itu dikutip dalam penulisan. Ya, meskipun jurnal itu ada di strata yang paling tinggi teman-teman kalau dibandingkan dengan buku begitu saat ini. Kemudian untuk langkahnya, masalah itu dirumuskan mencari teori dulu, konsepnya, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian tersebut. Ya, kemudian untuk pemahaman dan penelarannya dari teori konsep itu ada yang induktif. Jadi ada yang teman-teman itu menulis dari umum ke khusus, ada yang teman-teman itu menulis dulu dari khusus ke umum. Ya, tergantung teman-teman mau membawa alur pembaca itu menuju kemana. Lanjut. Nah, riset metode teman-teman, jenis dan rancangan. Teman-teman harus melakukan pendekatan penelitiannya itu kemana? Kualitatif atau kuantitatif? Dan rancangannya bagaimana? Peralatannya apa yang digunakan? Pengukurannya apa? Metode pengumpulan datanya seperti apa? Ya, ini pengumpulan datanya apakah teman-teman ini menggunakan apa? Kalau survei itu berbeda ya, jelas misalnya mau menggunakan SPSS teknik analisisnya. Nah, itu juga berbeda antara satu dengan lain. Riset sosial dengan humaniora dengan sains itu juga berbeda ya, teman-teman. Riset metode ini juga bisa menjadi satu bahasan sendiri, satu sesi webinar begitu. Karena kalau saya lihat honestly teman-teman itu masih lemah sekali di riset methods. Nah, ini mungkin perlu juga ya Mas Mbak ya, ketika sebelum menulis jurnal paham, jangan sampai salah ketika merancang sebuah metode itu. Sampling, jika melakukan penelitian di lapangan ini perlu adanya populasi, teknik samplingnya bagaimana, lokasinya di mana, waktu penelitiannya kapan. Ya, jika melakukan studi literatur maka hal tersebut tidak perlu dijelaskan. Konkret, mengetahui proses ketika membuat jurnal tersebut dan harus orisinal. Kemudian untuk substansinya, teman-teman untuk memaparkan secara rinci akan memberikan pemahaman agar memiliki dasar pengetahuan dan teknik dalam menggunakan metode penelitian. Lanjut, Mas. Nah, berikutnya adalah results in discussion. Jadi bentuknya teman-teman akan memaparkan ini dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk teks, apakah tabel, apakah diagram,
ataupun gambar-gambar yang relevan. Jadi sekali lagi, jurnal itu bukan laporan penelitian ya. Kalau laporan penelitian itu memang harus selengkap-lengkapnya dan selengkap-lengkapnya dan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau jurnal itu harus bisa representatif mewakili satu saja, kalau bisa satu gambar atau satu tabel itu mewakili seluruh data yang ada. Ini pembahasan digunakan untuk penelitian kualitatif, sedangkan hasil dari pembahasan digunakan untuk kuantitatif. Analogi dan relevansi teoritis. Jadi pembahasan ini ada dalam beberapa subbagian. Ada hasil penelitian berdasarkan dengan model atau teori yang diacu, ada menghasilkan penelitian dengan penelitian yang sebelumnya dengan kita menunjukkan kesamaan dan perbedaannya di mana. Bahasa harus komunikatif, jangan bertele-tele, jangan bulat gitu ya teman-teman. To the point saja dalam segala penjelasannya. Hindari implikasi bahasan common sense. Artinya kalau common sense itu pendapat yang umum gitu. Kemudian hanya berdasarkan logika saja. Nah, ini jangan ya. Harus didasari dengan karakteristik dan pemikiran yang ilmiah. Lanjut. Conclusion dan findings, teman-teman. Kesimpulan dan temuan. Kesimpulan, hasil akhir dari penelitian yang ditulis secara ringkas dan padat. Temuan, state of the art. Jadi teman-teman harus melihat, harus menyimpulkan originalitas substansi penelitian teman-teman ini apa hasilnya. Bukan mengambil milik orang lain. Dalam hal penyajian, bahwa peneliti ini hubungan dengan pertanyaan yang ditanyakan dalam pendahuluan. Jadi jangan sampai menyimpang dari apa yang tujuan teman-teman meneliti, kemudian nanti penyajiannya jangan sampai menyimpang dari tujuan tersebut. Biasanya tanpa kita sadari itu kadang kita akan membahas yang tidak sesuai dengan tujuan kita menulis jurnal tersebut. Dialektika temuan penelitian bisa dikomparasikan dan juga bisa saling dikaitkan menjadi logika temuan secara trilogi, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Nanti kita lanjutkan untuk ke jurnalnya. Lanjut, Mas. Berikutnya adalah recommendation dan limitation, saran dan batasan. Saran kepada pembaca. Jadi biasanya ada saran. Ini tips sederhana mungkin menurut saya ya, yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau teman-teman bingung, katakanlah, apa ya Bu, saya ini mau bikin apa? Kamu bisa lihat dari bahan bacaan, seperti jurnal artikel ilmiah, itu biasanya ada saran. Saran itu biasanya ada saran misalnya, untuk penelitian berikutnya disarankan misalnya menggunakan ulangan yang lebih banyak. Nah, itu salah satu misalnya saran yang bisa teman-teman gunakan. Jadi di artikel tersebut, di jurnal tersebut penelitiannya masih ada keterbatasan. Nah, teman-teman gunakan keterbatasan itu untuk mengangkat sebuah permasalahan, sebuah topik permasalahan untuk diangkat sebagai sebuah riset. Ya, itu yang sana paling instan. Kalau teman-teman kadang udah lock, udah nggak tahu mau idenya apa lagi gitu. Ya, saran kepada lembaga biasanya ini kalau lembaga yang memberi kita funding begitu. Keterbatasan. Nah, ini menyebutkan hal-hal yang menjadi batasan dan hambatan dalam penulisan jurnal ini. Beberapa hambatan ini memang harus kita maklumi karena mungkin kok hasilnya kadang begini, yang penelitian ini begini. Nah, karena ada keterbatasan untuk setiap penelitian itu, teman-teman. Next. Note statement, ucapan persembahan. Ucapan terima kasih, nggak usah ya kalau ucapan terima kasih itu diberikan kepada misalnya suami saya atau istri saya. Kalau misalnya suami atau istri atau apa atau teman tersebut memang terbentuk dalam tim, itu tidak apa-apa. Jadi disebutkan directly namanya secara eksplisit. Kalau secara implisit misalnya tim saja itu cukup. Jadi tidak perlu seperti ucapan persembahan terima kasih kepada, kalau saya lihat itu beberapa di skripsi, kemudian ada menyebutkan nama, dilalahnya terus namanya nanti nggak jadi gitu dengan nama tersebut ya. Ini penulisannya nggak usah terlalu panjang teman-teman, satu paragraf saja, jangan terlalu banyak. Sponsorship. Jadi ini kalau ada yang mendukung penelitian teman-teman secara material maupun finansial. Tapi kalau ini biaya dari sendiri ya tidak perlu gitu ya. Lanjut. Nah, tips yang bisa dilakukan teman-teman. Ini nanti kita akan pelajari langsung di jurnalnya saja. Jadi ada time management. Teman-teman memang harus menyempatkan waktu. Nggak sempat Bu, tugasnya banyak, lapaknya banyak. Kemudian apa? Kegiatan di HIMA banyak, di organisasi BSO banyak Bu. Ya, tapi harus disempatkan. Teman-teman harus minimal mungkin 1 jam 1 hari. Ini saya juga memaksakan diri gitu, memantaskan diri untuk menulis begitu teman-teman. Saya setiap mau tidur malam begitu saya upayakan 1 jam minimal atau 2 jam itu saya rutinkan meskipun pagi siang sorenya sudah crowded gitu saya sempatkan. Kenapa? Kalau enggak ya enggak akan sempat.
Ya, kita acu pada beberapa model tulisan jurnal lainnya. Teman-teman memang harus sering membaca supaya teman-teman paham gimana caranya. Acuan selingkung, teman-teman. Jurnal itu punya acuan selingkung yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nanti kita lihat selingkungnya itu seperti apa. Meminta saran pada dosen, senior, profesor, atau siapapun, atau teman yang memang sudah lebih paham. Novelty, keterbaruan jurnal yang ditulis. Jadi teman-teman harapannya itu yang teman-teman tulis bukan yang sudah jadul gitu ya. Mengidentifikasi pembaca. Jadi banyak sekali namanya perbedaan pandangan. Nah, ini teman-teman bisa ikut mendukung atau membantah teori tersebut itu berdasarkan hasil riset teman-teman. Next. Nah, ini beberapa tips teman-teman. Ketahui siapa pembacanya yang pertama. Dengan teman-teman tahu, teman-teman bisa mengirimkan jurnal yang sama biasanya, bidangnya sama. Mulai dengan menulis topik yang termudah, jangan yang terlalu muluk-muluk dulu. Nanti kalau sudah muluk-muluk, susah, berat, teman-teman jadi males, mager. Tingkatkan kualitas penulisan. Nah, untuk meningkatkan kualitas penulisan, ini teman-teman harus sering-sering membaca, sering-sering memasukkan jurnal. Dengan begitu teman-teman ditolak, teman-teman di accepted, itu akan tahu. Ketikkan format dan standarisasi penulisan. Nah, ini tadi seperti halnya seperti gaya selingkung. Dan yang penting adalah hindari plagiarisme. Itu sangat mudah didetek. Kalau biasanya setiap jurnal itu ada batas maksimumnya plagiarisme. Jadi kalau ada yang 20%, kalau teman-teman 21% aja ya ditolak, nanti akan dikembalikan lagi untuk direvisi. Begitu seterusnya. Lanjut berikutnya. Nah, teman-teman, ini sekedar pesan saya saja sebelum kita nanti masuk ke bedah jurnalnya ya. Banyak membaca buku dan jurnal, pesan saya. Banyak melakukan riset, banyak menulis, banyak melakukan diskusi dan bimbingan dengan para ahli riset. Kerjasama kolaboratif dengan periset atau lembaga lain untuk memulai bahkan mengembangkan hasil penelitian yang dilakukan yang menjadi jurnal ilmiah dan bermanfaat bagi orang lain. Itu teman-teman dari saya sekelas untuk materi jurnal. Pas ya jam 9.16 saya masuk untuk slide berikutnya sudah habis ini Mas. Bisa diakhiri untuk share screen-nya. Saya diakses ya. Kalau saya sudah diberi akses ya untuk. Oke, mohon izin saya sampaikan beberapa contoh. Saya pun sendiri teman-teman sebenarnya karena saya itu juga sebenarnya dosen junior. Ini saya mengajak juga ke teman-teman. Jadi nggak ada batasan mau kita junior, mau kita senior, mau kita ini sudah menjadi mahasiswa yang sudah tingkat atas maupun kita mahasiswa baru, tidak ada hambatan untuk kita ini menulis begitu ya teman-teman. Tidak ada. Saya hitungan ini berarti kurang lebih 3 tahun, tetapi alhamdulillah setiap tahun saya bisa menelurkan karya meskipun karyanya itu belum sampai Scopus yang Q1 begitu. Nah, ini sekarang sih ada sedang di Scopus masih dalam tahap revisi review teman-teman. Butuh waktu kurang lebih hampir setahunan biasanya itu. Itu pun juga paling cepat 6 bulan sampai 1 tahun. Saya share dulu untuk mungkin salah satu karya saya dulu, nanti kalau sudah baru karya contohnya yang Scopus ya teman-teman ya yang kredibel. Nah, ini jurnal nasional yang milik saya sendiri yang terbit tahun 2021 kemarin. Yang 2022 ini saat ini saya sedang ada jurnal yang memang sedang masih proses apa ini proses review teman-teman. Nah, teman-teman untuk melihat sebelum ke sini saya kenalkan salah satu dulu jenis. Mohon maaf saya contohkan ke biologi ya, karena memang kebetulan saya bidangnya biologi. Nanti kalau saya ke fisika, saya salah nanti. Takut salah kalau bidangnya nggak sama begitu. Teman-teman pilih salah satu jenis jurnal. Itu memang harus dilihat ada di Sinta maupun ada di jurnal ya, teman-teman untuk jenis jurnal yang teman-teman mau tuju begitu. Nah, teman-teman, nanti teman-teman setelah melihat itu ada namanya nama jurnalnya. Nah, ini saya contohkan, mudah-mudahan dari sini teman-teman sudah banyak yang pernah membuka jurnal lah ya, minimal. Nah, ini contoh saya beri contohnya adalah misalnya jurnal Biota. Nah, teman-teman lihat di sini ada EEISN, ada PIESN. Ini menunjukkan berarti jurnal tersebut ini sudah
jurnal nasional ya. Ini nasional dan sudah terakreditasi. Ada nomornya, ini untuk elektronik yang itu yang paper, biasanya ada nomor versionnya ini. Nah, jurnal ini sudah terindeks di DOAJ, Crossref, Muraref, Google Scholar, Garuda, dan Sinta3. Nah, ini sudah masuk Sinta3. Nah, kemudian kalau teman-teman mau melihat, teman-teman lihat make a submission ini, teman-teman akan masuk ke webnya seperti ini. Teman-teman harus melihat ini caranya author guidelines-nya seperti apa. Nah, caranya seperti ini. The title describe conducted research times, tulisannya adalah Times New Roman, fontnya 16, single line spacing, spasinya 0, tapi biasanya langsung aja teman-teman ikuti template-nya. Jadi, nah, template jurnal biota ini teman-teman download, nanti teman-teman ikuti saja sana. Jangan pernah mengubah template yang ada. Ya, hasilnya nanti seperti apa itu sesuai dengan yang kita submit begitu. Ya, kalau teman-teman secara template saja sudah salah, teman-teman minim susah nanti akan masuk. Sesuaikan template-nya itu harus sama dulu. Ya, teman-teman cek editorial board-nya ini siapa. Kalau pengen tahu ini perlu sih menurut saya. Editor in chief-nya adalah orang dari ini dari UIN Palembang ya, managing editornya Al-Fatikin. Editorial board-nya ini dari mana? Ada dari Turki, ada dari Thailand, dari Aussie, ada dari UIN Raden Fatah, dari Riau, UM, dan lain-lain. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, ya, supaya tahu kalau ini memang baik gitu. Reviewers-nya adalah orang-orang ini. Nanti yang membaca jurnalnya teman-teman adalah salah satu dari orang-orang ini yang sesuai dengan bidangnya teman-teman. Ya, seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman masuk ke ini, focus and scope. Ini adalah bidang biologi. Jadi di bidang biologi pun itu juga banyak. Topik include-nya adalah biodiversity wetland, kemudian bioteknologi, environment, ekologi, mikrobiologi, psikologi, animal and plants. Nah, kalau teman-teman risetnya itu masih sama dengan bidang ini, silakan dimasukkan. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan bidangnya, ya jangan dipaksa untuk diterombol masuk. Gitu, ya, itu fokus and scope-nya. Nah, kemudian kalau sudah publication ethics-nya ini ada seperti ini. Jadi jurnal biota ada ethical guideline-nya for journal, publication-nya ada allegation-nya. Nah, ini setiap jurnal biasanya beda-beda ya, teman-teman. Jadi ada intinya untuk memutuskan ketika teman-teman ini diputuskan diterima di jurnal tersebut itu harus memenuhi. Jadi harus ada misalnya kalau diminta untuk review ya harus review sesuai dengan saran reviewernya, kemudian harus originalitas, harus tidak boleh ada plagiarisme gitu dan seterusnya. Sudah, kalau sudah nanti setelah di author guidelines ini publication ethics review proses. Nah, setiap artikel teman-teman itu akan direview setelah teman-teman submit. Nanti masuk ke editorial official office assessment. Maaf saya pakai ini karena ini jurnal ini saya ikut reviewersnya juga begitu ya. Setelah nanti reviewersnya itu menyampaikan kurang ini kurang itu, teman-teman segera di revisi. Ya, kalau sudah nanti direvisi dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan nanti teman-teman disuruh merevisi lagi, ya sudah diterimalah kondisinya harus direvisi lagi. Kalau sudah nanti final steps-nya adalah accepted. Accepted berarti teman-teman akan mengirim copy editing-nya. Kalau teman-teman mereject ya teman-teman harus berbesar hati untuk mengirim mungkin di jurnal yang lain. Jangan patah semangat teman-teman ketika direject itu karena barangkali ya memang ini nggak sesuai. Barangkali kita nggak bisa memenuhi dengan standarnya reviewer. Banyak faktor. Jangan patah arang, kita masukkan ke yang tempat lain. Ya. Kemudian plagiarism policy ini adalah kalau teman-teman full plagiarism, teman-teman nggak akan diizinkan untuk masuk. Biasanya ada batas maksimumnya. Akan dicek oleh mereka nggak? Biasanya tiap jurnal itu beda-beda. Untuk jurnal ini, maksimum clearance of plagiarism itu adalah 30%. 30% itu nggak banyak, sedikit banget teman-teman. Kalau teman-teman itu makanya kalau menulis harus diparafrasekan. Kalau nggak diparafrase, ubah ya masih diparafrase. Nanti akan detek. Meskipun teman-teman kalimatnya misalnya Indonesia adalah negara biodiversity, itu banyak kalimat itu sudah dianggap plagiarism. Karena banyak sekali. Meskipun itu sebenarnya loh Bu, ini kan sebenarnya bukan mencontoh, tapi itu kayak orang lain sudah pernah ada yang menulis. Ya. Kemudian retraction ini adalah apa ya? Ya terkait laporan kalau misalnya itu ada plagiarism. Kemudian hasil temuan, kenapa ini harus dipublikasi, nggak bisa di sini, dan lain sebagainya. Jurnal history ini, teman-teman, ini pertama kali dia publish, jadi tahun
2018 sampai sekarang 2014 itu dia berkembang. Jadi jurnal biota ini pertama kali dia masuk ke Merisertiti di segmen sintetika. Ini penting teman-teman. Jadi jurnal itu harus berprogres. Kalau awalnya sudah dari Sinta 6, 5, 4, 3, naik dia ke 2, 1, nah itu akan baik ya. Nah ini template jurnalnya teman-teman. Akreditasi sertifikatnya ini, yang maksud saya tadi nasional bereputasi itu seperti ini. Kolaborasinya dengan ini. Dia memiliki tools ini, Turnitin, Mendeley, dan Grammarly. Jadi untuk melihat struktur grammar itu menggunakan ini. Ya, kemudian Turnitin dan Mendeley. Kemudian language-nya semua sudah menggunakan bahasa Inggris. Memang sekarang itu lebih mudah kalau teman-teman semuanya itu menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Kalau bahasa Indonesia itu jarang jurnal yang sekarang itu mau, karena jurnal juga butuh progres. Kalau dia ini jurnalnya gitu ya, jurnalnya kepingin progresnya maju cepat, ya harus menggunakan bahasa Inggris. Saya share untuk contoh jurnalnya. Nah, ini salah satu contoh jurnal saya. Kebetulan waktu itu ini saya menulis sendiri. Ada beberapa yang belum terbit juga, yang dengan beberapa teman yang lain. Nah, ini teman-teman, ini jangan pernah diubah. Ini sesuai template. Ikuti dulu pertama template-nya. Judul ya. Judul di sini, ini tadi sesuai ketentuan, misalnya ini ya. Kalau ini teman-teman tahu, mungkin ukurannya 16 Times New Roman. Ukurannya single ini. Tulisan nama ini miring. Kemudian jaraknya sekian. Spasi ini sudah ditentukan oleh mereka, jadi jangan diubah-ubah lagi. Kita tinggal mengubah ini saja. Jangan diubah lagi, mau ditegakkan, Bu jelek kok miring ya, saya tegakkan. Nggak boleh. Emailnya adalah email kita. Nah, kemudian bentuk abstraknya dia seperti ini. Di sini ada artikel infonya, kemudian di sini ada abstraknya. Ini minimal 250 kata. Nah, ini termasuk saya itu termasuk yang cepat. Saya masukkan di bulan November, Desember ini sudah publish. Nggak semuanya ada bisa cepat seperti ini, teman-teman. Ada yang memang cukup lama. Nah, ya ini termasuk jurnal yang menggunakan 2 kolom. Jadi kita ikuti, jangan kita mengubah sendiri, tak gawelah sak kolom, kan 2 kolom ki ribet gitu. Jangan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi harus kita ikuti semua template-nya sampai ke bawah, teman-teman. Jadi jangan pakai gaya. Ini yang dinamakan seperti gaya, saya tadi saya sebutkan tadi gaya selingkuh. Jadi tiap jurnal itu memiliki gaya yang beda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, setelah introduction, teman-teman, jaraknya ini 1 spasi semua, ya, rangket seperti ini. Kemudian nanti setiap subnya itu tebal seperti ini, tebal dan ukuran 12 mungkin ya, material and methods. Itu ikutin, jangan diubah. Kemudian kalau ada rumus, jurnal ini meminta bahwa diletakkan di tengah, kemudian diberi note seperti ini, ya. Penulisan daftar pustaka dia seperti ini. Ada yang hanya berupa angka saja, ada yang berupa seperti ini. Cokrokusumo misalnya, itu urutannya. Ya, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa di hasil itu ada yang dalam bentuk tabel, ada yang bentuk gambar, ada yang bentuk grafik, ada yang bentuk deskripsi. Nah, mana yang teman-teman pilih ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Jadi saya hanya menggunakan 1 tabel saja dan 1 gambar. Ini harus mewakili seluruh data yang saya punya di sini, teman-teman. Jadi saya punya data ini, saya ketemu spesies ini, ya saya masukkan. Kemudian dari gambar ini merepresentatifkan jumlahnya, kemudian setiap kelasnya itu ada berapa jumlahnya. Ya, seperti itu. Kalau sudah, nah ini tetap ada, jadi tabel. Jadi kalau bisa juga, setiap tabel ini teman-teman, tulisan deskripsinya itu dekat dengan tabel. Di sini tabelnya, di sini tulisannya. Jadi jangan jauh-jauh. Misalnya, the analysis of its macroinvertebrate class involved in Sundarbit, the analysis of the diversity index for its class can be presented in tabel 2. Tabel 2-nya di sini. Jangan kamu di sini menulis tabel 2, tapi tabel 2-nya misalnya di sini. Seperti ini. Tabel 1, bla 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 bla. Based on the table 1, it is known that if seen from the number of species, bla bla bla. Ya, kita ikuti seperti itu. Nah, kemudian conclusion, 1 paragraf saja. Acknowledgement itu adalah ucapan terima kasih kita mungkin kepada orang yang membantu kita, entah terkait di risetnya, entah ketika menulis dan lain-lain. Referensi, ya ini pakai gaya seperti ini, teman-teman. Kan macam-macam ya gayanya itu. Nah, ada ini nama dulu, nama belakang, kemudian nama depan disingkat hurufnya, kemudian tahun. Lah,
Yang miring adalah nama jurnalnya. Tidak semua jurnal itu sama seperti ini. Nanti kita lihat yang lainnya. Nah, seperti itu kira-kira. Coba kita lihat untuk jurnal yang satunya. Ini untuk yang di Scopus ya, teman-teman. Untuk jurnal internasional bereputasi. Kita coba lihat bandingannya. Kalau teman-teman bandingkan itu berbeda dengan yang satunya, dengan yang jurnal nasional ini. Nah, ini contohnya adalah salah satu jurnal yang internasional ya, teman-teman. Nah, nama jurnalnya adalah Biodiversity Journal of Biological Diversity. Ini miliknya UNS sebenarnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat home-nya di sini. Nah, ininya berbeda. Kalau tadi menunya yang di pertama tadi kan ada di kanan, menunya ada di sini. Ini home tentang ini. Dia masuk Q3. Q3 ini berarti dia masuk di kuartil ketiga. Ya, masuk di Scopus yang Q3. Ini sudah cukup besar ini. Nah, kemudian kamu lihat about-nya. Ada kontaknya. Kalau kamu ingin bertanya melalui email. Kalau teman-teman ingin tahu editorial timnya ada di sini. Nah, semuanya ada ya. Jadi jelas. Jurnal historinya ini, prosesnya dia pertama kali dulu dimulai tahun 2000. Kemudian 2006, 2017, 2014. Sudah, kalau sudah about the society-nya ya ini cuma tentang ini saja ya. Jadi apa namanya, jadi full payment-nya ini jadi dia diberikan di society-nya itu adalah 200.000 atau 15 US dollar per year-nya. Jadi apa ya, kerjasamanya begitulah. Polisi aims and scope. Nah, aims and scope ini penting teman-teman. Yang tadi teman-teman tahu ini adalah jurnal untuk bidang ini. Plants, animals, microbia, level of gen, spesies, ecosystem. Artikel type-nya adalah seperti ini. Ya, kalau sudah kita lihat yang review proses sama, ada prosesnya dulu, review-nya 2-3 bulan untuk proses revisinya diberikan waktu, jangan sampai lebih. Publikasi frekuensi ini termasuk yang cepat teman-teman. Publikasi pertama kali dimulai tahun 2019. Open access policy, jadi dia open access, bisa dibaca oleh siapapun. Ini jurnal yang enak kalau misalnya kita tahu open access. Kalau enggak, kalau yang close access itu susah kita. Kita bisa cuma lihat abstraknya aja. Online submission-nya seperti ini. Jadi ya sama, nanti ada author guidelines-nya, kemudian ada keyword-nya, running title-nya. Teman-teman cukup lihat pakai template aja, kalau pokoknya kalau mau memasukkan di sana. Terus kalau sudah guidance for author, ethical guidelines-nya itu ya sama seperti tadi. Jadi ya secara etik nggak boleh sampai plagiat lah, begitu dan seterusnya. Kemudian untuk current-nya ini yang saat ini baru publish volume 3. Ini publish-nya 4 kali teman-teman, untuk 3 kali, mohon maaf, 3 kali atau 4 kali ya, saya lupa untuk jurnal ini. Nah, announcements ini adalah kalau misalnya dia ada infonya begitu. Ya. Jadi macam-macam. Caranya juga berbeda-beda. Kemudian kalau yang jurnal ini itu berbayar, teman-teman, biasanya. Nggak semuanya sih berbayar, tapi biasanya itu kebanyakan berbayar. Nah, coba sebentar saya masuk ke contoh jurnalnya yang publish pada edisi yang saat ini. Bentar ya, 3 menit lagi waktu saya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, beda ya bentuknya sama tadi. Ini yang disebut, saya bilang tadi, gaya selingkung. Punya gaya beda-beda. Gaya abstraknya dia berbeda. Kalau abstraknya di Biodiversity ini, itu ditulis nama depannya, ya, kayak miring dulu, judulnya, kemudian halaman berapa, edisi berapa, gitu. Ini teman-teman, Biodiversitas volume 2023, number 5, May 2020, ini, itu menunjukkan, jadi mempunyai teman-teman itu terbitnya adalah di volume 23, nomor 5, publish-nya adalah di bulan Mei 2022. Halaman berapa teman-teman terbit? Halaman 2262 sampai 2269. ISSN sama ESN itu adalah miliknya mereka, DOI-nya ini adalah mereka juga yang membuat. Nah, ini berbeda. Kalau yang tadi, judulnya itu 16, ini sama juga 16. Relatif berada di tengah. Nah, ini namanya huruf besar semua. Kemudian nama lisensinya, apa afiliasinya itu ada di bawahnya seperti ini, emailnya berarti seperti ini. Beda ya teman-teman kalau dibandingkan tadi. Manuscript receive tanggal 15 Maret, revisi
prosesnya ini April 2022, publish-nya Mei. Ini cukup singkat, jadi kurang lebih 2-3 bulan Biodiversity ini cepat meresponnya gitu ya. Abstraknya, ini kalau teman-teman lihat ini berisi environment factor can affect biodiversity. Permasalahan dulu dituliskan di sini. Studi ini menginvestigated apa saja, tujuannya untuk apa saja. Determination of sample plus was made using the line transect, menggunakan teknik apa? Analisisnya menggunakan performing by calculating the Shannon-Wiener Diversity Index. Nah, seperti ini. Ini adalah analisisnya. The relation ini hasilnya. The relation between parasitic hymenoptera dan environmental factors itu adalah hasilnya, teman-teman. Ya. Kemudian yang belakang ini adalah kesimpulannya. The present, hasil datanya dia. Hasil datanya dia menunjukkan bahwa ternyata ada pengaruh antara jumlah parasitic hymenoptera dengan landscape strukturnya, dengan microclimatesnya. Ya, kesimpulan akhirnya, microclimate management is needed to increase the presence of parasitic hymenoptera in tidal swim rise. Ini kesimpulan. Sebetulnya adalah 3 atau sampai 5 kata. Nah, introduction ini teman-teman yang tadi saya bilang ini mengantarkan pembaca kepada urgensi topiknya yang teman-teman tulis, ya, jurnalnya, kemudian penelitian terdahulu. Nah, ini disampaikan misalnya Rasplus et al. 2010, Anbalagan et al. 2015. Berarti orang-orang ini sudah pernah melakukan sebelumnya di tahun 2010 dan 2015. Hasilnya dilaporkan salah satunya di sini. Oke. Kemudian dia terus menunjukkan bahwa pentingnya kenapa pada ekosistem begini-begini disebutkan. Kemudian dia menjelaskan tentang hymenoptera. Jadi di introduction itu ada pokok tentang hymenopteranya, ada restful cultivation-nya, ada correlation environmental factors-nya, in tidal swampland. Kemudian teman-teman kalau sudah masuk ke material methods, ini dibagi. Ada research location-nya. Mana dia lokasinya dia diambil, dia bahas di sini. Sampling-nya dia menggunakan teknik apa, dia bahas di sini semuanya secara detail. Nah, ini yang penting. Observation-nya dengan cara apa? Apakah menggunakan software? Ini dia tulis di sini. Dia menggunakan RX 1.6 software versions. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ketika saya nanti mau penelitian, saya bisa ikut mengadaptasi. Oh, saya tak sih saya pakai ini, pakai software ini, itu boleh. Ya, kan hasilnya nggak usah. Identification of parasitic hymenoptera, dia menggunakan website ini dan menggunakan buku ini. Statistical analysis, dia menggunakan datanya dikalkulasi dan dianalisis dengan primary application dan ecomethods application ini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah result and discussion-nya teman-teman tulis seperti ini. Landscape, structure, and microclimate. Tulis di sini. Ini berdasarkan teman-teman yang teman-teman temukan dan ditunjang dengan referensi yang ada sebelumnya. Oke, nah ini semua ditulis hasilnya. Ini bukan data yang kita ada ya teman-teman, harus dirisetkan lebih dahulu. Nah, misalnya ini ada keterangan tabel 1, Bisil tabel 1. Kita lihat tabel 1 berarti ini. Ya, tabel 2 dia menunjukkan seperti ini. Nah, kalau sudah dia terus membahas kenapa kok misalnya spesies ini banyak, kenapa kok richness indeksnya pada CL1 itu ternyata pada CL3 maksudnya itu lebih tinggi dibandingkan CL1 sama CL2. Nah, itu terus dibahas. Korelasinya dia bahas. Apa hubungan keterkaitan hymenoptera tadi sama landscape, dibahas dia di sini. Ada komponen-komponen yang mendukungnya. Ternyata ada microclimates-nya yang mendukung. Nah, ini hasilnya. Simbolnya dia menyampaikan seperti ini. Nah, ini data yang baik. Dia mengkorelasi diagram landscape-nya, type-nya, berdasarkan analisisnya, kita cantumkan seperti ini. Ya, nah ini sudah. Kalau sudah terus membahas, jadi tabel dan gambar ini harus diunek ya teman-teman, di sini. Kalau nggak diunek, percuma ada gambar tersebut. Sudah, ini adalah kesimpulan, berikutnya adalah announcement. Sebentar, jurnal ini tidak ada kesimpulannya, tapi biasanya ada di bagian belakang paragraf akhirnya. Nah, conclusion-nya dia nggak ada. Kalau jurnal yang tadi ada conclusion-nya. Jurnal yang ini conclusion-nya itu gabung di pembahasan. Tapi biasanya di akhir paragraf. In conclusion, the landscape types in Indragiri bla 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 bla. Ini hasilnya dia. Ya. Acknowledgement ini adalah dia mengucapkan terima kasih karena sudah ada yang menunjang dananya. Nah, ini referensinya hampir sama seperti tadi, cuma tidak dicantumkan nama jurnalnya.
Ya, kalau yang jurnal tadi kan dicantumkan nama jurnalnya. Kalau ini tidak. Ini bisa dilihat semuanya. Urut ya, biasanya hurufnya dari A, B, C, D, E, F, G sesuai abjadnya sampai sini selesai. Nah, itu mungkin kira-kira teman-teman untuk cara memahami jurnal mungkin dulu untuk secara singkat. Mungkin nanti saya udah kebablasan waktunya 3 menit. Barangkali kalau teman-teman belum paham dari paparan saya, boleh kita sharing bersama. Barangkali nanti saya bisa membantu menjawab kegalauan dan keresahan teman-teman dan kebingungan teman-teman. Matur nuwun. Baik Ibu, demikianlah apa yang disampaikan oleh Ibu Yunita Vera Rahmawati, SPD MSc. Terima kasih Ibu atas ilmu yang diberikan. Materi tadi sangat-sangat menarik ya dan bermanfaat banget bagi kita semua sebagai mahasiswa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya mengenai pembahasan materi yang disampaikan, dapat menggunakan fitur raise hand pada Zoom atau menulis pertanyaan di kolom chat dengan format nama _prodi _pertanyaan. Kepada peserta dipersilahkan untuk bertanya. Baik, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Afifah. Pertanyaannya, saya Afifah izin bertanya, apakah ada rekomendasi jurnal untuk artikel-artikel dari penelitian seperti hibah penelitian dan PKM 100 judul itu di mana? Kemudian selain dari artikel itu, apa saja yang harus disiapkan, misalnya mengenai biaya dan yang lainnya? Terima kasih. Untuk pertanyaannya itu langsung dijelaskan atau bagaimana Ibu? Langsung aja ya Mbak ya, saya jelaskan. Oke Mbak Afifah, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Nah karena ini langsung relate ke teman-teman. Kalau saya ditanya, apakah ada rekomendasi jurnal? Rekomendasi jurnal itu adalah yang sesuai dengan skupnya teman-teman. Tapi kalau ini kaitannya sama hibah penelitian dan PKM 100 judul, karena PKM 100 judul kan dananya kecil ya Mbak ya. Kalau misalnya kita nanti cari yang jurnal yang memang itu agak berat, kemudian aku kepengen yang Scopus, kemudian Scopusnya dilalainya itu berbayar 80 juta. Ya, nanti nggak nutut gitu. Jadi saya merekomendasikannya kemana? Cari yang skopsnya itu sama dengan bidang risetnya teman-teman. Misalnya, kalau saya boleh memberikan saran ya, UNJ itu kan banyak tuh jurnal. Ya, UNJ itu ada kan web tentang jurnal. Kalau di FMIPA itu contohnya adalah di jurnal sains dasar. Itu MIPA banget, apa namanya, semuanya ada di dalam sains dasar itu. Kimia boleh masuk, yang murni saja ya. Tapi kalau yang pendidikan itu nggak ada ya. Untuk yang pendidikan nggak ada di jurnal sains dasar. Tapi selain itu ada. Kalau teman-teman masukkan sebentar kata kuncinya di jurnal UNJ begitu, teman-teman nanti akan keluar semua jenis jurnalnya. Nah, salah satu contohnya itu saya buka ya, jurnal sains dasar, Mbak. Nah, itu menurut saya cukup saya rekomendasikan. Apa? Karena
paling tidak kalau kita ini dari UNJ kan kita itu ya diprioritaskan dulu gitu. Saya share screen sebentar ya Mbak ya untuk jurnal UNJ. Nah, ini jurnal milik UNJ, Mbak Mas. Ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Saran saya, kalau untuk seperti penelitian yang dananya itu tidak besar, atau PKM 100 judul, gunakan jurnal yang free. Cari dulu. Banyak kok jurnal itu free gitu. Kan kalau 100 judul itu bisa jual buat latihan kamu. Jangan pakai yang mungkin Sinta yang 5, Sinta yang keempat, Sinta 4 itu banyak banget, Mbak. Masukkan aja ya. Seperti UNJ jurnal ini, ada jurnal Cakrawala Pendidikan. Kalau ini sepertinya ingat saya sudah berbayar apa ya? Ini tuh. Ini 3 kali terbit Februari, Juni sama Oktober ini. Ya. Nanti Mbak masuk aja klik ini aja ke Cakrawala Pendidikan, di sana ada keterangannya. Nah, kemudian ada jurnal pendidikan teknologi kejuruan. Ada jurnal kependidikan. Untuk yang matematika, kita punya jurnal riset pendidikan matematika. Kita ramekan dulu lah, Mbak, gunakan jurnal-jurnal yang kita punya. Untuk IPA, kita punya jurnal inovasi pendidikan IPA, JSIP. Kita punya riset ini, punya Prima Edukasia, punya jurnal keolahragaan, jurnal ekonomia, banyak. Jurnal kontemplasi, PPM, jurnal pendidikan pemberdayaan masyarakat. Saya ada di sini, teman-teman, untuk saya editor di sini sama pengurus jurnal ini. Nah, itu untuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat JPPM. Kemudian untuk perdanegaraan ada di sini. Nah, ini ada tandanya. Ini dia masuk sudah Sinta 2. Jurnal pembangunan pendidikan. Banyak. Nah, ini ada sampai 5. Kita lihat. Kalau yang MIPA itu ada di jurnal sains dasar. Saya pernah masukkan sekali, ya lumayan cepat di sana. Jurnal riset ini. Jurnal historia, teknik sipil. Nah, di UNY banyak. Kalau kamu nggak mau di UNY juga bisa. Ada di ini contohnya yang milik UNJ yang jurnal sains dasar ini miliknya UNJ ini. Saya pernah tahun ini saya publish di sini kemarin sama mahasiswa saya. Nah, ini free, Mbak. Kamu bisa lihat kalau ini fokus scope-nya kamu lihat di sini. Fokus scope-nya dia tuh malah kebanyakan sekarang jurnal-jurnal itu cari paper kok, Mbak. Fokus scope-nya kita lihat, nah ini bidangnya bisa di matematika, chemistry, fisik, biologi are welcome. Artikel based on result. Jadi ini malah lebih luas segala jenis bidang dia masuk di sini. Kemudian publication ethics-nya di sini tuh enggak ada kok, ada keterangan di sini tidak berbayar, yang di sini dia free. Maaf. Publication kalau paper, order journal, peer review-nya, history. Mana ya, saya lihat open access about ini kali ya, fokus scope, statistiknya, order jurnal, author fees ini. Submission kamu cek yang author fees. Ini free, Mbak. Artikel submission-nya 0,00 IDR. Ini gratis. Kamu pakai yang jurnal-jurnal seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi, masukkan aja kamu ke Sinta. Seperti ini. Sinta kepada Kemdikbud. Kita kemudian ada Sinta sama Arjuna ya. Jadi Sinta kamu masuk ke sini aja, ya kamu cari. Nah ini kalau ini memang harus metani satu-satu, Mbak. Tapi lebih banyak. Misalnya kamu mau mencari ya something biodiversity begitu. Nah dia akan muncul macam-macam. Nah ini ketemu ada di Udayana, ada Unggul, ada Gajah Mada. Kamu mau yang kemana? Cari satu-satu persatu. Nah yang enggak mirip-mirip gitu. Atau something misalnya statistika gitu. Statistika gitu. Nanti akan muncul. Nah, ini yang kaitannya sama jurnal tersebut. Ada nih jurnal statistikanya. Nah, seperti ini. Nanti kamu masuk satu-satu ya, memang harus rajin. Atau kalau enggak, kamu masuknya itu langsung ke Google Scholar. Google Scholar-nya dari masuk ke siapapun begitu. Ya, katakanlah misalnya apa ya? Kamu mau memasukkan statistika. Google Scholar ini kan yang nah ini ada jurnal statistika. Kamu mau rentang khusus mulai tahun berapa? 2018 misalnya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada beberapa jurnal. Ini books gitu ya. Misalnya jurnal, itu masuknya ke sini. Nah, ini contohnya aksioma jurnal program dan lain-lain. Seperti itu, Mbak, kira-kira. Kalau persiapannya, yang pasti adalah persiapannya ya menulis. Dari artikel apa yang harus disiapkan misalnya mengenai biaya dan lain. Iya, tapi kalau saya sarankan untuk kalian yang terbatas untuk dana risetnya, yang free aja, jangan pakai yang berbayar. Tapi kalau yang seperti PKM yang mawar itu kan dananya cukup besar, ya harus pakai yang bayar kalau bisa cepat.
Kemudian artikelnya ya harus siap, itu yang harus disiapkan. Risetnya dulu, datanya. Kalau nggak punya data, nggak pernah riset, lah mau nulis apa? Seperti itu. Kemudian menulis, ya, itu yang harus disiapkan. Itu Mbak kira-kira. Untuk menghindari bagaimana jurnal predator, bagaimana ya Bu? Kamu cek Mas dari apa nama ini siapa Mas? Siapa ya? Mbak Kisna, oh Mbak Kisna. Mbak Kisna, terima kasih. Nah ini saya menunggu ada jurnal predator yang bertanya. Kamu cek Mbak, kalau di jurnal predator itu biasanya, kalau saya melihatnya simpelnya cirinya gini. Saya bukakan ya, salah satu jurnalnya itu tadi yang misalnya biodiversity. Kamu cek apakah dia itu di ISSN ada. Kalau dia itu ada, dia itu masuk di Sinta 3 dan biasanya itu di Sinta itu ada Mbak. Di mana ya, ada namanya misalnya kamu tadi mau melihat kamu masuk ke Sinta salah satu, kamu cari nama jurnalnya, misalnya kamu mau mencari nama jurnal, mau masuk ke Sinta ini salah satu dulu caranya. Kamu mau melihat jurnal namanya ini, Journal of Tropical Plant Protection. Biasanya itu kan ada. Ini ada nggak ini? Nah, coba kita masuk ke sini ya. Oh, nggak ada. Coba biodiversity deh. Biodiversity. Kalau dia nggak ada, itu jadi pertanyaan juga, Mbak Mas. Nah, misalnya salah satu jurnal ini. Ya, masuk ke Journal of Tropical Biodiversity and Technology. Nah, ini kamu lihat publikasinya dia, oh ada, jurnalnya ini ada, dia masuk Sinta 1, S1 scoringnya. Ini ada kan Mbak, H-indeksnya dia 10, indeks by Scopus, jadi dia bukan jurnal predator. S1 Sinta score, dia masuk. Nah kemudian itu ada statistikanya dia, ketika dia itu publish, itu bisa citizen statistiknya ini. Terus setiap tahun itu ada. Kalau setiap tahun ini misalnya kamu tidak menemukan dia tidak publish, ini jadi pertanyaan gitu loh. Bener ini kenapa kok nggak publish? Karena harus setiap tahun itu dia harus, nah ini bertahan ya. Dari 2018 dia masuk Sinta 2, 2019 Sinta 2. Saat ini dia sudah berada di Sinta 1. Berarti ini jurnal yang baik, ini jurnal bukan non predator. Kamu lihat, kalau dia publishnya itu rutin, itu salah satunya berarti dia itu bukan predator. Kemudian kalau cara paling gampang, cek di sini Mas, Mbak kok Mas. Di sini ya, di Sinta ini ada nggak nama jurnal ini? Dari EISN ini juga bisa dicek, dari PISN-nya ini dicek. Kalau nomor ini terdaftar ya berarti bisa gitu ya. Sinta dia terdaftar, dia masuk Sinta, apalagi dia masuk S1 ini, Sinta S1, berarti dia bukan predator ya. Cek aja di Sinta Indonesia ini. Oke. Kalau enggak, kalau misalnya jurnal internasional ya masuk ke daftar SIMAKU, Institution Ranking, misalnya seperti ini. Nah, Institution and University Ranking. Nah, itu di sini SIMAKU ini ada, kita mau explore ranking itu bisa. Mana, ini kan ada universitas, ada jurnal ya. Jadi kamu lihat mana nama-nama jurnal yang masuk ke sini. Nah, ini di sini semuanya ada. Itu untuk nasional. Untuk nasional kita pakai Sinta aja cukup. Ya, seperti itu Mbak, kira-kira. Mbak siapa tadi? Mbak Kisna Rizky Fauzia. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Lalu mungkin untuk pertanyaan terakhir ya dari Respa. Untuk Respa, dipersilahkan untuk on-mic. Baik, terima kasih. Apakah sudah terakses suaranya? Ya, sudah. Baik. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Respa Arya dari Kimia Angkatan 2021. Izin bertanya. Perbedaan dan pengelompokan Sinta itu dari apa, berdasarkan apa gitu? Terus syarat bisa masuk Sinta itu gimana Bu? Terus satu lagi, kalau untuk jurnal yang berbayar itu, apakah membayarnya setiap tahun atau cuma satu kali pada saat mau menerbitkan jurnal gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Respa pertanyaannya ya. 3 pertanyaan. Nanti saya lupa. Yang pertama tadi apa? Yang saya jawab yang terakhir dulu deh. Untuk masalah biaya. Jadi biaya itu akan dibayar kalau akan publish. Jadi setiap
satu periode 1 tahun, biasanya jurnal itu kan terbit 3-4 kali. Katakanlah kamu mau publish yang bulan Agustus. Kamu harus masukkan itu sebelum bulan Agustus, Mas. Katakanlah bulan Februari, Maret, April, Mei gitulah. Kalau misalnya nyandak masuk di Agustus, tapi kalau nggak nyandak biasanya akan digeser ke Desember. Tapi kalau kamu butuh cepat laporan di bulan Agustus, kamu masuk di Agustus, masuk di sebelum Agustus. Nah, ketika di Maret itu masuk, kamu akan dikirim email oleh OJS-nya bahwa terima kasih sudah mensubmit, sedang proses review, nanti akan dikirim review. Reviewnya ada yang kurang, kamu harus merevisi papermu seperti ini. Nanti dikasih saran, ada 2 reviewer biasanya, Mas. Kalau sudah kamu merevisi kembali, kalau dari revisinya itu kamu baik, kamu kirim lagi, sudah selesai sesuai dengan harapan reviewer, kamu kirim lagi. Nanti kalau sudah bisa jadi langsung diterima, bisa jadi langsung minta direvisi lagi. Nah, nanti dia ngomong, oke, papermu saya terima. Silakan melakukan pembayaran sebesar sekian. Biasanya kalau nasional itu cuma 300 atau 600, 300.000 atau 600.000. Ya, 300.000 lah begitu. Silakan papermu sudah publish, silakan melakukan pembayaran pada nomor rekening ini. Udah, tok, 1 kali tok itu. Udah. Nggak akan bayar bolak-balik. Kalau bayar bolak-balik enak nanti jadi tim jurnalnya. Duitnya banyak itu. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian kalau menentukan apa tadi ya? Yang pertanyaan pertama, kedua apa ya, Mas Respa? Perbedaan dan cara pengelompokannya itu berdasarkan apa gitu? Oh, oke. Nah, untuk pengelompokan Sinta itu biasanya gini, Mas. Pengelompokan jurnal Sinta itu biasanya didasarkan pada kalau Sinta 6 itu biasanya Sintanya baru, Mas. Jurnalnya itu jurnal yang baru begitu. Kemudian apa ya? Apalagi ya selain jurnalnya itu baru. Jadi akan meningkat. Kalau pengelompokan tidak ada yang pasti. Jurnal biologi ada, di Sinta 1 ada, di Sinta 2 ada, di Sinta 3 ada, di Sinta 4 ada, di Sinta 6 ada. Seperti itu. Ya. Jadi tidak harus apa ya namanya? Misalnya saya contohkan apa ya? Jurnal Sinta 6 itu saya itu jarang mengakses Sinta 6 gitu. Kalau Sinta saya biasanya mengaksesnya Sinta 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya ini number of journal, saya share screen dulu. Biasanya, Mas, orang itu akan kalau akademisi seperti apa begitu, kalau misalnya untuk tahap belajar aja untuk mahasiswa kita pakai Sinta 6 aja nggak apa-apa. Karena Sinta 6 itu biasanya poinnya kecil, Mas. Kalau Sinta 5, Sinta 321 itu sudah besar. Nah, ini loh Mas, di Sinta itu kalau di total jumlahnya, Sinta 6 itu paling kecil. Cuma ada 265 jurnal jumlahnya. Sinta 1 yang paling banyak itu ada, Sinta 5 ada 1913 Sinta. Nah, kalau kamu lihat ini, contohnya. Ini Sinta 1. Ini Sinta 1 itu Sinta yang tinggi ya, berarti. Ini contoh jurnalnya. Yang membedakan apa? H-indeksnya, impact-nya. Semakin besar impact-nya ini, berarti jurnal itu baik, berarti bagus. H-indeksnya bagus. Kamu lihat citasinya dia. Orang banyak mensitasi dari jurnal International Journal of Evaluation and Research in Education, IERE ini. Berarti dia kualitasnya bagus. Scopus terafiliasi di Garuda. 1, Sinta 1. Dalam citasinya dia dalam 5 tahun itu ada 3.681 artikel yang disitasi. Ya, bandingkan sekarang dengan Makara ini Sinta 1 juga, tapi impact-nya hanya 16. Impact ini menunjukkan bahwa kualitas papernya ini baik, kemudian citasinya yang digunakan untuk oleh riset yang lain itu juga banyak. Ya, seperti itu contohnya. Ini Sinta 1. Coba kalau kita bandingkan Sinta di bawah, Sinta 4. Masih jauh impact-nya. Nah, lihat ini, cuma 688 citasinya. Orang mencita cuma 688 kali. Itu Sinta 4. Kalau Sinta 6, malah lebih kecil lagi. Kadang orang melirik. Tapi kalau teman-teman mau pengen belajar dulu, nggak apa-apa. Sinta 6 itu nggak salah. Bagus juga dari Sinta. Daripada teman-teman upload misalnya di jurnal yang ISSN tok, yang nggak terakreditasi, yang cuma punya ISSN tok, ya mending ke Sinta 6 ini. Jadi contohnya seperti jurnal ini, jurnal pendidikan ekonomi, jurnal manajemen jasa. Impact-nya cuma kecil, indeksnya sekian. Citasi dalam 5 tahun 358, kecil banget kan ini. Nah,
Tapi setiap jurnal itu, Mas, itu punya kemampuan untuk naik tingkat. Jadi kalau dia nanti mengupdate lagi jumlah publikasinya, citasinya semakin banyak, dia akan naik ke Sinta berikutnya, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, begitu. Itu akan terus bertahap. Gitu ya, Mas, untuk jawabannya. Yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Syarat bisa masuk Sinta itu apa? Ya itu tadi berarti syaratnya. Jadi pertama memang itu untuk kalau itu untuk lingkup editor board jurnalnya ya Mas, itu nggak usah dipikirin. Jadi kalau Mas nanti jadi pengurus jurnal itu baru dipikirin. Kalau Mas dan Mbak di sini hanya sebagai untuk mensubmit saja, itu aja yang dipikirkan. Karena kalau bagaimana untuk masuk Sinta ini ya harus didaftarkan di LIPI, didaftarkan nama jurnalnya harus ada, kemudian nanti diakui di LPPM-nya, misalnya di UNJ diakui, begitu nama jurnalnya apa, belum pernah ada, kemudian sudah harus punya artikel misalnya dalam satu kali itu misalnya terbitan pertama kita menerbitkan 6 artikel, kalau nggak punya artikel ya nggak akan bisa publish, Mas, nggak akan laku. Nah nanti kalau sudah kita daftarkan. Masuk pertama mungkin kita masuk dulu ke Sinta 5, diakui. Untuk Sinta 5 kita harus genjot. Kita harus genjot apa? Kita harus memperbanyak citasi di jurnal tersebut supaya bisa naik ke Sinta 4. Semakin banyak nanti akan semakin baik impact-nya. Impact-nya ini yang paling dicari orang. Ketika kita mau mencari, saya misalnya mau mencari yang memang itu tarafnya tinggi, ya saya cari yang S1. Saya cari yang sesuai bidang saya di sini. Ini banyak. Ini Cakrawala Pendidikan, teman-teman. Ini kan milik UNJ. Ini sekarang sudah S1, Scopus. Dulu waktu masuk, ini baru Sinta 5. Pertama kali masuk publish tahun 2000 2006 itu Jurnal Cakrawala Pendidikan itu baru Sinta 5. Sekarang sudah 2 tahun ini sudah di Sinta 1. Sudah masuk akreditasi Scopus afiliasinya. Ya, seperti itu kira-kira, Mas. Baik, Ibu, terima kasih sudah satu, Ibu. Sama-sama, Mas. Baik, Ibu, terima kasih pada Ibu Yunita atas waktu dan ilmu yang diberikan. Semoga selalu sehat dan berkah, Ibu. Amin, amin. Kamu juga ya, Mbak ya. Teman-teman semuanya juga, KSI dan semua peserta yang hadir pada siang hari ini. Amin. Terima kasih juga kepada para peserta yang bertanya dan peserta yang hadir. Setelah pemaparan materi, kita masuk ke penutupan dimulai dari sesi dokumentasi kegiatan. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan, dan kepada para peserta dipersilahkan untuk menghidupkan kamera pada Zoom. Mungkin bisa kita tunggu sampai 1 menit ya. Untuk para peserta yang nggak terkendala sinyal, boleh on cam ya. Baik, akan saya mulai sesi dokumentasinya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Baik, karena waktunya sudah cukup siang, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara pagi ini, dan sebagai akhir dari acara webinar Bedah Jurnal ini, saya Malika Maya Putri sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini, dan marilah kita menutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Semoga acara webinar hari ini yang telah kita selesaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia, terima kasih semua peserta. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, hanya waktu sembuhkan.